Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ka'bah merupakan kiblat bagi umat Islam ketika sholat, dan Ka'bah juga menjadi tempat tawaf bagi umat Islam ketika sedang menunaikan haji dan umroh. Namun tidak semua orang Islam faham tentang sejarah pembangunan Ka'bah. Siapa yang membangun, berapa kali dibangun, apa itu Hijr Ismail dan juga Makom Ibrahim. Justru itu pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang sejarah pembangunan Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh, Mekah dilanda banjir sehingga 6 bulan yang mengakibatkan Ka'bah tertimbus pasir total sehingga tidak kelihatan sama sekali. Zaman Nabi Ibrahim, di dataran Ka'bah dihembus dengan ribut angin yang kencang yang menyebabkan pasir-pasir tersebut berterbangan dan Ka'bah kelihatan muncul. Maka dinamakan Ka'bah yang berarti mata kaki, karena Ka'bah itu muncul laksana mata kaki. Di atas Ka'bah yang kelihatan muncul itulah kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, sebagaimana firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, Ka'bah diroboh dan dibangun semula. Namun karena biaya tidak mencukupi, maka ukuran Ka'bah terpaksa dipotong 3 meter. Yang asalnya 10 kali 13 dikurangkan 3 meter, berarti tinggal 10 kali 10 meter, lebih kurang. Yang 3 meter tadi hukumnya masih tetap Ka'bah. Orang tawaf tidak boleh lalu di atas yang 3 meter itu. Lah, supaya tidak lalu, maka yang 3 meter itu di dinding, dan dinding itu disebut dengan nama Hijr Ismail. Zaman kerajaan Bani Umayyah, Ka'bah diroboh oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun semula, dikembalikan sebagaimana Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seterusnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi merobohkan Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair dan dibangun semula, dan reka bentuknya sebagaimana Ka'bah di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu 10 kali 10 meter lebih kurang, dan ada Hijr Ismailnya. Terakhir, Khalifah Harun ar-Rasyid juga berhasrat hendak membangun Ka'bah semula, namun tidak dipersetujui oleh Imam Maliki masa itu. Akhirnya tidak jadi dibangun semula oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Lebih jelasnya, mari sama-sama mendengar lagu ciptaan saya, yaitu lagu Ka'bah yang dibawakan oleh Reza An-Nisa dalam channel YouTube Warung Religi. Monggo. Zaman Nabi Nuh
kiblatain. Para sahabat tiada membantah dan terus mengikuti. Bagi semua umat Islam yang berkemampuan, ziarah Ka'bah, haji dan umroh diwajibkan. Seumur sekali jangan sampai diabaikan.